Inilah potret India pada saat pendudukan Inggris. Kemiskinan melanda ketika Inggris menjajah. Salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan sistem kasta. India pernah menjadi negara terkaya di dunia sebelum Inggris datang di tanah mereka. Selama 2 abad lamanya, Inggris mengeksploitasi dan melakukan penjarahan di India. Negara India direduksi menjadi salah satu negara termiskin di dunia pada saat Inggris meninggalkan India pada 1947. Inggris juga menerapkan sistem keadilan versi mereka di India, terutama yang menyangkut kejahatan di India. Tetapi setiap kali ada kasus yang melibatkan warga India versus warga Inggris, pengadilan cenderung menguntungkan warga negara Inggris. Menurut The Guardian, kasus yang melibatkan Inggris sebagai tersangka dan India yang menjadi korban, justru pelaku Inggris yang selalu mendapat dukungan. Pembunuhan orang India yang dilakukan orang Inggris akan dianggap sebagai kecelakaan. Pengadilan juga pintar mengelak dari kesalahan demi membela warga Inggris. Dan hukumannya juga tidak adil dan juga tidak proporsional. Contohnya saja seorang pria Inggris yang telah membunuh warga India. Ia hanya dipenjara 6 bulan. Faktanya, selama bertahun-tahun pemerintahan Inggris di India, ribuan orang India dibunuh oleh penjajah Inggris, tetapi hanya 3 orang Inggris yang pernah dieksekusi karena membunuh orang India. Saat Inggris mengambil alih India, rata-rata harapan hidup orang India turun 20%. Jadi maksimal orang India hanya bertahan hingga usia 32 tahun. Menurut The Conversation, di bawah British Raj atau Raj Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan era pasca East India Company antara 1872 dan 1921. Harapan hidup bagi orang India turun. Setelah India akhirnya merdeka, rata-rata harapan hidup orang India justru meroket begitu tinggi, jauh di bawah periode Raj Inggris atau East India Company. Di sisi lain, sistem kasta di India sangatlah buruk, bahkan di bawah pemerintahan Inggris. Sistem kelas atau status sosial biasanya digolongkan menjadi 3, kelas rendah, menengah, dan atas. Tetapi sistem kelas di India adalah sistem kelas yang bisa dibilang buruk, dan sistem itu masih ada, bahkan sudah ada lebih dari 3000 tahun. Menurut BBC, dalam sistem kelas atau kasta di India, orang-orang dibagi menjadi kelompok hierarkis berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Ada 4 kelompok utama: para Brahmana yang meliputi para guru dan intelektual, para Ksatria yakni para penguasa dan pejuang, para Waisya yaitu para pedagang, dan para Sudra yang melakukan semua pekerjaan kasar. Tetapi keempat kasta tersebut dibagi menjadi 3000 kasta dan 25.000 kasta. Dan kemudian ada kelompok terakhir, Dalit atau yang tak tersentuh, yang tidak termasuk dalam kasta apapun. Cengkraman Inggris menyebabkan meningkatnya angka kelaparan di India. Hari ini, banyak stereotip yang mengatakan bahwa krisis pangan dan kelaparan adalah tindakan Tuhan atau alam, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan atau diperbaiki oleh orang lain. Tapi sesungguhnya, semua ini ada benang merahnya dan begitu kompleks. Inggris menduduki India karena satu alasan, yakni mengeruk keuntungan ekonomi. Sebelum kedatangan Inggris, petani India menanam sebagian besar tanaman pangan seperti beras dan sayuran. Tetapi beras dan sayuran tidak terlalu menguntungkan dalam pasar ekspor, sehingga Inggris memaksa petani untuk menanam tanaman bernilai lebih tinggi seperti popi dan nila. Jadi, ketika musim kemarau dan panen mengalami kegagalan, kelaparan pun melanda banyak orang India. Ditambah lagi Inggris menaiki pajak, masyarakat India mengalami krisis dan kelaparan parah. Orang-orang India sudah sekarat karena mereka sulit mendapatkan bahan pokok. Tetapi Inggris justru membebankan mereka dengan biaya pajak. Sebelum pemerintahan Inggris, para pemimpin India mengenakan biaya pajak antara 10 hingga 15% dari panen setiap petani. Dan mereka biasanya akan menghapuskan pajak rakyat selama masa krisis pangan. Menurut Your Story, Inggris tidak memiliki belas kasih. Ketika Inggris mengambil alih kendali pemerintah, mereka menaikkan pajak hingga 50%, yang berarti para petani diperas habis-habisan untuk membayar pajak. Saat musim kemarau tiba,
banyak panen yang mengalami kegagalan. Inggris justru menaikkan pajaknya dari 50% menjadi 60%. Dan selama krisis pangan tahunan, Inggris terus memperkaya diri, sementara orang-orang di seluruh negara India harus menanggung kelaparan sampai ada yang merenggut nyawa. Lalu bagaimana dengan demokrasi di India selama masa penjajahan? The Guardian mengatakan bahwa Inggris berhasil melemahkan politik India dan menghancurkan situasi dalam segi apapun yang bersangkutan dengan demokrasi. Inggris mengendalikan segalanya, mulai dari pemungutan pajak hingga sistem peradilan, dan orang-orang India tidak bisa mendapatkan hak suara mereka. Ketika British Raj mengambil alih dari East India Company, mereka berlaku sewenang-wenang kepada penduduk asli. Beberapa orang India kelas atas yang berpendidikan harus duduk di Dewan Legislatif, tetapi itu hanyalah tipuan, karena mereka bahkan tidak memiliki kekuatan sama sekali, kecuali Inggris yang mengendalikannya. Pada 1920, Dewan-Dewan India akhirnya memilih wakil-wakilnya, tetapi mereka yang diizinkan memilih adalah anggota kelompok elit kecil. Bahkan Guardian mengatakan, hanya sekitar 1 dari 250 orang India yang memiliki hak suara. Kemudian bagaimana dengan nasib wanita dalam kekuasaan Inggris? Dalam tradisi di India, perempuan selalu menjadi yang terbelakang setelah suami mereka. Dalam agama Hindu di India, perempuan diciptakan hanya untuk menghasilkan keturunan dan melayani suami. Dan dalam tradisi Islam di India, suami diizinkan untuk memukul istri karena alasan tertentu. Pembunuhan bayi perempuan juga merupakan hal umum yang terjadi di India. Kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada 1858. Tetapi pada tahun 1870, Inggris menentang pembersihan bayi dan perempuan, dan sebuah RUU disahkan untuk melarang praktik tersebut. Banyak orang Inggris yang mengkritik pernikahan anak di bawah umur, dan mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. Menurut The Huffington Post, Inggris juga menerjemahkan dan menyediakan secara luas beberapa teks Hindu lama, yang umumnya jauh lebih mendukung hak-hak perempuan dan menyaring kembali isinya sebelum disebarluaskan ke masyarakat Hindu, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak otonomi dan kebebasan bagi wanita Hindu. Selanjutnya adalah sistem pendidikan. Sebelum kedatangan Inggris, orang India memang sudah memiliki 2 sistem pendidikan, satu untuk orang Hindu dan satunya lagi untuk orang Muslim. Menurut makalah Nauman Tahir, maksud dan tujuan pendidikan misionaris di era kolonial di India lebih berfokus pada pendidikan spiritual dan klasik daripada pendidikan praktis, dan sekolah-sekolah itu berlaku hanya untuk anak laki-laki, atau untuk kaum perempuan dididik di rumah saja. Ketika East India Company mengambil alih Bengal pada tahun 1765, mereka memutuskan untuk mendirikan sekolah bahasa. Tetapi itu demi kepentingan perusahaan India Timur bagi orang India untuk dididik dalam dialek lokal. Tidak sampai piagam Undang-Undang 1813 bahwa ada rencana khusus dan pengakuan hak rakyat India untuk pendidikan. Di sisi lain, mungkin pendidikan gaya barat memberi anak-anak India peluang yang tidak akan mereka dapati di bawah sistem lama.